Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun anda berada, hafidhakumullah. Kembali lagi bersama Marzuki Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai ahkamul qalqalah. Ahkamul qalqalah atau hukum bacaan qalqalah. Sebelum kita masuk lebih dalam, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan qalqalah. Pengertian qalqalah dari segi bahasa itu adalah getaran atau pantulan. Adapun pengertian qalqalah dari segi istilah adalah getaran atau pantulan suara yang terjadi ketika kita membaca huruf qalqalah, yang mana huruf qalqalahnya ini berharokat sukun ataupun disukunkan karena berwaqaf. Yang dimaksud dengan bersukun atau disukunkan adalah huruf qalqalah yang berharokat sukun itu huruf qalqalah yang dia berharokat sukun asli, artinya dari sananya sudah berharokat sukun. Kemudian yang disukunkan adalah ketika ada huruf qalqalah yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah, yang mana ia disukunkan atau dimatikan karena berhenti, ya, atau karena diwakafkan. Kemudian huruf qalqalah ini ada 5, yaitu huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal yang terkumpul dalam lafaz qatbu jadin atau baju di toko, untuk lebih mudah menghafalnya, ya. Kemudian ahkamul qalqalah ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah qalqalah sughra dan yang kedua adalah qalqalah kubra. Walaupun ada yang membagi ahkamul qalqalah ini menjadi 4 bagian: qalqalah sughra, qalqalah kubra, ada qalqalah akbar dan qalqalah mutawasithah. Namun yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah qalqalah sughra dan qalqalah kubra saja. Baiklah, qalqalah sughra. Qalqalah artinya getaran atau pantulan, sughra artinya kecil. Maksudnya adalah ketika kita membaca huruf qalqalah itu pantulannya atau getarannya kecil saja. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah huruf qalqalah yang bersukun asli. Jadi huruf qalqalahnya itu bersukun asli atau harokatnya adalah harokat sukun. Kemudian dia berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masakin wabnas sabili. Wal masakin wabnas sabili. Wabna. Pada huruf yang berwarna merah ini adalah hukum bacaan qalqalah. Qalqalahnya adalah qalqalah sughra. Kenapa kok qalqalah sughra? Iya, karena ia berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat. Jadi ciri-cirinya begitu. Ketika ada huruf qalqalah yang berharokat sukun asli dan ia berada di tengah-tengah kalimat, namanya adalah qalqalah sughra. Ya, dipantulkan kecil saja pantulannya. Wabnas sabili. Bacaan yang salah adalah wal masakin wabnas sabili. Wabnas sabili tidak dipantulkan, maka itu bacaan yang salah. Kemudian contoh yang kedua, wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna.
wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna. Huruf jim berharokat sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat, dipantulkan ya. Hukum bacaan qalqalah sughra. Contoh yang ketiga, huruf dal. Udkhuluha bisalamin aminina. Udkhuluha. Ada huruf dal berharokat sukun. Sukunnya adalah sukun asli, bukan karena diwakafkan. Kemudian ia berada di tengah-tengah kalimat, maka dipantulkan. Udkhuluha. Tidak boleh membaca udkhuluha. Salah ya. Contoh yang keempat, inna batsha rabbika. Inna batsha rabbika. Batsha. Ada huruf to yang berharokat sukun ya. Toknya berharokat sukun, sukunnya ini adalah sukun asli ya, bukan karena diwakafkan dan berada di tengah-tengah kalimat. Maka dipantulkan batsha. Tidak boleh membaca batsha, tidak ada pantulannya. Nah, itu salah ya. Kemudian contoh yang huruf qaf, iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Qaf berharokat sukun berada di tengah-tengah kalimat ya, dipantulkan. Iqra bismi rabbika. Selanjutnya adalah qalqalah kubra. Qalqalah artinya getaran atau pantulan, kubra adalah besar. Maksudnya adalah ketika kita membaca huruf qalqalah ini, pantulannya lebih besar. Pantulannya terasa lebih besar daripada qalqalah sughra. Ciri-cirinya adalah huruf qalqalah ini disukunkan karena waqaf. Ya, jadi huruf qalqalahnya ini ia berharokat sebetulnya ya. Berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Kemudian kenapa kok disukunkan? Karena kita berwakaf atau berhenti pada bacaan tersebut. Kemudian letaknya di mana? Letaknya biasanya di akhir kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Pada huruf dal ini kita baca memantul karena dia disukunkan. Harokat aslinya adalah harokat kasroh. Karena kita berhenti atau berwakaf, maka dia harus disukunkan dengan bacaan memantul. Fil bilad. Fil bilad. Salah ketika membaca fil bilad tanpa adanya pantulan. Kemudian contoh yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Huruf qaf ini disukunkan karena berwaqaf. Kemudian kita baca memantul ya, dipantulkan bacanya. Ya, ini yang dinamakan qalqalah kubra. Dia disukunkan karena berwaqaf, kemudian dipantulkan. Maka tidak boleh membaca birabbil falaq. Birabbil falaq tanpa memantul, maka salah ya. Kemudian contoh yang ketiga adalah huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat dan yang mana ia bertasydid. Maka cara membacanya bagaimana? Cara membacanya yaitu dengan menyisahkan tasydidnya atau ditahan terlebih dahulu kemudian baru dipantulkan. Contoh bacanya begini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi ditahan terlebih dahulu kemudian baru dipantulkan. Wa tabb.
B. Nah, ini yang dinamakan qalqalah akbar ya. Qalqalah akbar artinya dia pantulannya lebih besar daripada qalqalah kubro. Baiklah saudaraku, sahabat pecinta ilmu Al-Quran, demikianlah pembahasan mengenai ahkamul qalqalah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.